lalu tahu nanti sudah bisa tugas yang lainnya. Alhamdulillah ada hal-hal yang di luar keinginan, umpamana aya sifat-sifat yang belum bisa disebutkan tos teu aya aturan tidak naik kelas salaras nama sanes teu aya aturan, hanya saja guru akan berupaya menyelesaikan semua tagihan-tagihan peserta didik yang belum mencapai KKM itu dengan cara berbagai upaya, aya remedial, perbaikan karena buhun aturan aya nama zaman kapukur simkuring nuju di sekolah aya istilah kieu, oh si anu mah jeung si anu teu naik careurik we di juru beres cerik teh isukna teh kalaluar we ti sakola era cenah disebatna teh saur bahasa gaya nama bertelur ceuk barudak mah ngenok cenah budak itu. Ayeuna mah istilah ngenok teh memang moal aya Pak Haji. Mari ayeuna mah yang namanya pembelajaran kantenan prototipe nu bakal diberlakukan secara nasional termasuk kurikulum merdeka nu saur Bapak Kepala tadi didugikeun. Pembelajaran itu betul kita akan digiring ke satu kurikulum merdeka. Maksudna teh sanes bebas teu dialajar. Hanya saja kurikulum merdeka itu adalah mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudna kieu, anak jangan diminta, anak jangan didorong untuk punya satu keinginan yang sama. Lamun cek di kelas teh budak teh wajib bisa nyanyi, da ari ngomongin nyanyi mah dipaksa-paksa teh kalah cerik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang memang anak tidak punya bakat, minat, talenta dalam masalah bernyanyi, jangan disuruh nyanyi, arahkan dengan materi yang lain. Mungkin dia hobinya dalam olahraga, mungkin dia talentanya dalam bidang adan, mungkin dia talentanya dalam bidang tilawah. Biarkan yang suka nyanyi nanti dalam kelompok bernyanyi, dalam tilawah dalam kelompok tilawah, yang dalam olahraga hanya dengan satu bengkai kegiatan pembelajaran. Tos kedah konsep di kelas-kelas, tos di konsep berapa anak yang sukanya dalam audio resep teh kada bercerita. Ibu Popon selaku guru PAI, guru PAI mah tos biasa loba teh sok ngadonging, bercerita, berkisah. Tapi apakah siswa tersebut sadayana resep kupikeun cerita? Oh ternyata henteu teu sadayana resep kupikeun cerita. Maka jangan dipaksakan semua anak mendengarkan cerita. Ada yang senang dengan audio mendengarkan, ada juga yang dengan visual resep nate ningali keun aja namun. Ada juga yang senang dengan kinestetik, gerak. Lamun ibu nuju bercerita, anak teh kalah lulumpatan. Jangan salahkan anak, tapi mungkin kita belum tahu apa yang disukai oleh anak tersebut. Tangge mah carana teh kieu oleh Bapak Ibu guru, siapkan minimal 3 media yang ditayangkan, yang cukup didengarkan, atau yang ditempel-tempel. Jangan anaknya kita berkini, oh abdi maresepna baca pagigir, itu kinestetik. Oh ya maresepna ngupikeun, mungkin kita bercerita. Oh ya maresepna teh ningali kana tayangan, dipapatahan dengan cara kisah, dengan cara cerita, ternyata teu ngarti-ngarti. Oh mungkin dia talentanya bukan di sana. Seperti itulah salah satu gambaran kurikulum merdeka nanti, termasuk juga pembelajaran sosial emosional PSE, termasuk juga budaya positif sekolah. Insya Allah dengan kurikulum tersebut upami sauri Islamah itu adalah lebih islami. Mengapa lebih islami? Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, sahabat
Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untuk saya laksanakan? Sahabatnya Rasul kadang kepada sahabat tersebut, sholatlah berjamaah tepat waktu. Tapi ketika datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasul mengatakan, hindari sifat bohong. Nu tadi mah sholat, nu imah hindari sifat bohong. Terus ya Rasulullah, sahabat nu hiji deui, amal apa yang paling utama? Katanya, berbaktilah sebagai Rasul kepada kedua orang tua. Ternyata 3 sahabat yang bertanya diberikan jawaban yang berbeda. Apa itu? Itulah berdiferensiasi. Mengapa kanu ieu menyebabkeun anak kudu salat? Ternyata orang tersebut sering melalaikan salat berjamaah. Berarti jangan mana nama salat berjamaah ieu nu paling utama. Nu kaduana, mengapa kata Rasul hindari sifat bohong? Ternyata orang ini salat tamah tos sae kan sok sering ngabohong. Mengapa kan ieu mah menyebabkan berbakti kepada orang tua? Ternyata dia itu adalah seorang pengusaha, tapi dia kurang suka berbakti kepada orang tua. Makanya dalam pembelajaran pun juga sama. Itulah berdiferensiasi. Tujuannya sama, untuk mencapai mardatillah. Tak gitu painten bapak kali ibu satrasna ngawilujengkeun ka marurang kali kelas genep 14 7 pasang nih bu, 7 jodoh yang dinyatakan tanggal 15 kemarin sudah dinyatakan lulus memenuhi berbagai kriteria penilaian dalam berbagai aspek spiritualnya, sosialnya, pengetahuannya, keterampilannya, prakteknya dan yang lainnya sudah dilalui dan dinyatakan sudah lulus. Alhamdulillah. Mung panginten upami saur bapak kepala tadi, alhamdulillah sekolah itu tidak mengarahkan harus ke sekolah ABCD. Itu memang orang tua lah yang punya harapan dan keinginan. Mung pedah panginten di atas nama Trimitra Kecamatan Pancatengah sangat mengharapkan bapak kali ibu dimanapun anak sekolahnya nanti, maka berangkatnya upayakan dari pesantren. 7 jalmi lebet di SMP ya, mengapa tidak banyak pesantren? Ayah paling ceputatna, ayah paling hidayatul mutakin bapak rasdo di paling dituna, ayah di paling alasanana ayah pesantren. Yang jelas mengapa bapak dan ibu wali murid sangat harus mendorong anak diam di pesantren atau sekurang-kurangnya tetap digiring ke diniasan tempat pengajian, itu adalah sedikitnya untuk mengurangi beban-beban kita sebagai orang tua. Bilih ke orang katarosan pernah untuk ngajarkan wudhu kan jadi budak di mahkamah